Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi segi 4 dan segi 3. Oke. Nah, pertama kita bahas dulu tentang segi 4 ya. Apa saja sih jenis segi 4 yang akan kita pelajari? Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu di sekolah dasar ya. Jadi Ibu bahas kembali dan kita lihat nanti penerapannya pada pemecahan masalah seperti apa. Ya, sekarang kita cek jenis segi 4. Yang pertama adalah persegi panjang. Yang kedua ada di sini persegi, lalu jajar genjang, trapesium, dan terakhir adalah layang-layang dan belah ketupat. Baru nanti dilanjutkan dengan pembahasan kita yaitu tentang segitiga. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Oke, sekarang kita cek bahasan pertama yaitu persegi panjang ya. Kita lihat yang pertama adalah sifatnya ya. Coba masih ingat tidak sifat dari persegi panjang? Kita cek di sini ada 3 sifat yang Ibu bahas ya. Yang pertama adalah keempat sudutnya siku-siku. Nah, di sini 4 sudutnya adalah siku-siku ya, yaitu besarnya 90 derajat. Terus yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Sekarang kalau Ibu tulis pakai huruf ya, Ibu cek persegi panjangnya ini di lapangan sepak bolanya, maka yang pertama sisi yang sama panjangnya yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi DC. Nah, pasangan yang kedua sisi AD sama panjang dengan sisi BC ya sebagai lebar. Lalu kita cek yang sejajarnya, yang sama ya, berarti maksudnya sama dengan konsep tadi yang sama panjang, yaitu sisi AB sejajar dengan DC. Sejajar, jadi ketika diperpanjang tidak akan saling bertemu, berpotongan. Lalu pasangan kedua, sisi AD sejajar dengan BC ya. Yang ketiga sifatnya adalah memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Diagonal itu yang mana? Kita cek. Yang namanya diagonal itu garis yang menghubungkan 2 sudut yang saling berhadapan. Di sini ada Ibu hubungkan ya, AC itu diagonal pertama. Nah, dengan diagonal BD. Nah, diagonal pertama AC, diagonal kedua BD. Nah, berdasarkan sifatnya, maka kedua diagonal ini sama panjang. Oke. Berikutnya kita ke rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Ingat lagi ya, ini materi SD. Lalu untuk kelilingnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Sekarang kalau Ibu kasih di sini sisi AB panjangnya misalkan 12 cm. Lalu sisi AD sebagai lebar misalkan 7 cm. Maka dari gambar ini luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 12 cm, lebarnya 7 cm. Kita kalikan 12 kali 7 yaitu 84 cm persegi ya, itu luasnya. Sekarang untuk kelilingnya kita pakai rumus penjumlahan seluruh sisi ya. Anggap ini kita berkeliling, lari berkeliling mengitari lapangan tersebut. Berarti terapkan boleh pakai 2 panjang tambah 2 lebar. Berarti 2 dikali panjangnya 12 ditambah 2 dikali lebarnya 7. Kita kalikan 2 kali 12 yaitu 24 ditambah 2 kali 7 14. Maka totalnya adalah 38 cm. Atau mau pakai penjumlahan juga boleh. 12 tambah 7 19, tambah lagi ke sini, lari lagi 12, lalu lari lagi ke sini, maka totalnya akan sama ya, yaitu
38 cm. Sekarang kita lihat soal pertama ya, tentang persegi panjang. Di sini ada soalnya itu panjang sisi persegi panjang 4 meter lebihnya dari lebarnya. Lalu diketahui juga kelilingnya adalah 44 meter. Tentukan A lebarnya dan B luasnya. Nah, kita cek apa sih yang diketahui dari soal ini. Nah, panjang sisi persegi panjang 4 meternya lebihnya dari lebarnya. Sekarang kita simbolkan panjang itu P dan lebar itu L. Ya, berarti kita tulis bentuk aljabarnya P sama dengan lebarnya itu lebihnya 4. Berarti P sama dengan L tambah 4. Ya. Lalu yang kedua diketahui juga kelilingnya yaitu 44 meter. Oke, dari yang diketahui ini ya, kita tulis keliling sama dengan 44. Nah, kita cek nih rumus keliling dari persegi panjang, masih ingat nggak? Yaitu 2 panjang tambah 2 lebar. Atau kalian juga bisa gunakan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar ya, sama. Nah, kita lihat sama dengan 44. Ingat, diterapkan persamaan linear satu variabel, yaitu nanti kita ganti P-nya dengan ini ya. P-nya kita ganti dengan L tambah 4. Maka di sini yang muncul adalah variabelnya L saja. Kita terapkan operasi aljabarnya 2 dikali L. 2L ditambah 2 dikali 4 yaitu 8, lalu tambah lagi oleh 2L ya, sama dengan di ruas kanan tetap 44. Nah, kita hasilkan 2L ditambah 2L yaitu 4L ditambah 8, hasilnya adalah 44. Kita pindah ruaskan yang 8 dari tambah pindah menjadi kurang ya, berarti 4L sama dengan 44 kurangi 8 yaitu 36. Sekarang kita pindahkan 4. 4L itu artinya 4 dikali L. Sekarang pindahkan 4 dari kali pindah jadi bagi. Berarti 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Berarti kita dapatkan ya untuk lebar yaitu 9 meter. Nah, ketika kita mencari luas berarti kita cek dulu nih panjangnya nih di sini ya. Diketahui panjangnya itu lebar ditambah 4, lebarnya sudah dapat 9. Berarti kita tambahkan 9 dengan 4 yaitu 13 meter ya. Maka untuk mencari luas, ingat rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 13 meter, lebarnya 9 meter. Kita kalikan 13 kali 9 yaitu 117 meter persegi. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal pertama persegi panjang. Berikutnya kita bahas tentang persegi ya. Nah, ingat kembali sifat dari persegi. Yang pertama adalah keempat sudutnya siku-siku. Ya, sama seperti persegi panjang. Tapi yang membedakan ada di nomor kedua nih, sifat kedua, yaitu keempat sisinya sama panjang. Ingat, nih bingkai foto ini kan berbentuk persegi ya. Nah, ini keempat sisinya sama panjang. Lalu kita bisa cek bahwa sudutnya itu semuanya adalah siku-siku. Lalu sifat ketiga, memiliki dua pasang sisi sejajar. Sisi yang atas sejajar dengan yang di bawah. Sisi yang kiri sejajar dengan sisi yang kanan, sama seperti persegi panjang ya. Lalu yang keempat adalah dua diagonal yang sama panjang. Tadi ingat lagi, diagonal itu garis yang menghubungkan di sini. Nah, lurus tapi ya, maaf ini Ibu gambarnya sedikit. Kayak ke sini. Lalu diagonal kedua, nah ini sama panjang, sama saja dengan sifat persegi panjang
ya, sifat keempatnya. Nah, sekarang kita ingat kembali rumus dari luas dan kelilingnya. Luas persegi panjang rumusnya adalah sisi kali sisi. Ingat ya. Kalau sisinya misalkan 10 cm, berarti luasnya adalah 10 cm kali 10 cm, yaitu 100 cm persegi. Sekarang kalau kita balik, misalkan luasnya 81 cm persegi, maka ingat sisinya adalah kebalikan dari, kalau ini S kali S kan S pangkat 2 ya. Nah, ini kita kebalikannya mencari sisi, berarti akar dari 81 yaitu 9 kalau mencari panjang sisinya. Sekarang untuk mencari keliling ya, yaitu 4 kali sisi atau penjumlahan dari keempat sisinya. Berarti kalau misalkan yang ini 10 cm, berarti kelilingnya ya sudah kalikan 4 saja, 4 kali 10 ya, yaitu 40 cm. Nah, itu cara mencari luas dan keliling persegi. Oke, kita lanjut, kita lihat di soal tentang persegi yang mana. Di sini ada soal cerita ya. Sebuah taman berbentuk persegi dengan keliling 60 meter. Nah, ini tamannya nih. Di sini yang diketahui adalah kelilingnya. Dan di dalamnya ada lapangan persegi yang berwarna hijau ini ya, sama bentuknya bentuknya persegi juga. Jadi ada persegi di dalam persegi. Yang ditanya adalah luas daerah di antara taman dan lapangan tersebut. Itu yang Ibu arsir dengan warna oranye ya. Jadi yang pertama diketahui yaitu keliling dari persegi besar ya, keliling taman, keliling persegi besar. Ibu sebut misalkan persegi 1 ya, yang besarnya ya, yaitu 60 meter. Nah, ingat tadi rumus keliling itu 4 kali sisi. Sekarang kalau dicari sisinya berarti tinggal dibalik, 60 meter bagi 4 yaitu 15 meter. Nah, itu panjang sisi dari taman tersebut ya. Sekarang kita cari dulu luas. Oke. Ini pertanyaannya adalah luas daerah antara persegi 1 dan 2 ya. Persegi besar dan persegi kecil. Nah, kalau ada yang dicari luas daerah di antara 2 bangun datar, maka caranya adalah kalian cari selisih dari luas bangun datar yang besar dikurangi luas bangun datar yang kecil. Ya. Jadi di sini luas persegi 1, yang besarnya kan persegi 1 ya, dikurangi luas persegi 2. Kita cari dulu luas persegi 1. Tadi petunjuknya ini dari sisinya sudah ada, maka luas satunya pakai rumus tadi, sisi kali sisi berarti 15 meter kali 15 meter yaitu 225 meter persegi. Kita sudah dapat nih luas persegi pertamanya yaitu 225 meter persegi. Nah, untuk mencari persegi yang kedua, kita cek gambar ya. Karena di sini ada jarak dari persegi 1 dengan persegi 2. Masing-masing sisinya adalah 3 meter ya. Berarti kalau yang besarnya di sini 15 meter, jarak dari sini 3, dari sini juga 3, maka panjang sisi persegi yang kedua tinggal 15 dikurangi 3 tambah 3, yaitu 15 kurangi 6, yaitu 9 meter. Nah, kita sudah dapat nih sisi dari
persegi yang kedua yaitu 9 meter, maka luasnya kita bisa pergunakan langsung 9 meter dikali 9 meter yaitu 81 meter persegi ya. Kita masuk lagi perhitungan di luas daerah antara persegi 1 dan persegi 2. Persegi satunya sudah ada, tinggal kita kurangi persegi 2-nya 81 meter persegi. Kurangkan 225 kurangi 81 ya. Maka di sini hasilnya adalah 144 meter persegi. Nah, soal yang kedua sudah kita selesaikan. Bahasan berikutnya yaitu tentang segi 4 yang ketiga ya, yaitu jajar genjang. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari yang berbentuk jajar genjang nih, Bu kasih contoh yaitu kue ini ya, apa namanya tuh kuenya tuh. Nah, kita coba ingat kembali ya sifat dari jajar genjang. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Sama kayak persegi panjang tuh ya. Yang kedua, dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Lalu yang ketiga, sudut yang berdekatan saling berpelurus. Yang keempat, kedua diagonalnya ternyata tidak sama panjang, berbeda dengan persegi panjang atau persegi. Nah, sekarang kalau pada gambar ini nih kita cek ya sifat-sifatnya ya. Sifat pertama, memiliki dua pasang sisi sama panjang dan sejajar. Berarti di sini KL sama panjang dengan NM. Lalu pasangan keduanya KN sama panjang dengan LM. Ini juga sama untuk kesejajarannya. KL sejajar dengan NM, lalu KN sejajar juga dengan LM ya. Untuk yang kedua, dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Kita cek. Sudut K besarnya sama dengan lihat yang berhadapannya yaitu sudut M. Di sini sudut K besarnya sama dengan sudut M. Berarti sudut N besarnya sama dengan sudut di hadapannya yaitu sudut L ya. Oke. Sekarang kita cek nomor 3. Sudut yang berdekatan saling berpelurus. Contohnya yang berdekatan itu yang mana? Yaitu salah satunya misalkan Ibu kasih contoh sudut N dengan M. Itu saling berdekatan, maka dia saling berpelurus. Berpelurus itu artinya jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut N ditambah sudut M totalnya 180 derajat. Kenapa? Karena saling berpelurus. Jadi kita bisa cari besar sudut M ya. Yang keempat, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Tadi diagonal ini MK ya, kalau kita hubungkan tidak sama panjang dengan NL. Oke, itu untuk sifat-sifatnya ya. Sekarang kita cek. Oke, sebentar untuk pertanyaan. Sifat dulu ya. Jadi kita lihat untuk gambar ini kalau dicari besar sudut L maka karena di sini yang saling berhadapan besarnya sama, maka kita bisa langsung jawab ini 140 derajat. Lalu besar sudut M-nya bagaimana? Ya sudah 180 kurangi 140 karena saling berpelurus, maka hasilnya di sini 40 derajat. Akan sama dengan sudut K karena saling berhadapan, ini juga 40 derajat. Nah, untuk sudutnya semuanya sudah kita dapatkan ya. Sekarang kita cek untuk rumus luas yaitu alas kali tinggi. Cukup itu saja ya. Nah, sekarang yang tinggi yang mana sih? Jangan sampai tertukar antara tinggi dengan sisi miring pada jajar genjang. Kalau yang ada gambar di sini ini adalah sisi miringnya. KN ini sisi miring. Lalu LM juga ini sisi miring. Lalu tingginya yang mana? Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Ini. Kalau misalkan kita buat garisnya, ya kalau misalkan ini kita kasih huruf P, NP ini tegak lurus dengan alas, maka itu tingginya. Nanti akan sama juga kita bisa buat di sini. Nah,
Ini ya. Ini juga bisa sebagai unsur tinggi. Jadi tinggi itu bukan sisi pada jajar genjang ya. Tinggi itu yang tegak lurusnya. Nanti kita lihat penerapannya dalam soal ya. Nah, untuk tinggi ini dipakainya ketika mencari luas. Lalu sisi miring dipakainya ketika mencari keliling. Karena ketika kita berkeliling, kita mengitari semua sisinya nih. Maka sisi miring pun kita lewatin. Jadi yang dijumlahkannya adalah alas ada 2 ya, panjang atau alas boleh. Lalu sisi miring ada 2, jumlahkan. Berarti 2 panjang ditambah 2 S, 2 sisi miring. Jadi penjumlahannya adalah hasil keliling dari jajar genjang. Kita cek penerapan soal berikut ya. Yang dicari adalah luas dan kelilingnya. Nah, sekarang kita cek nih, mana sisi alas, mana sisi miring, mana tinggi. Ini banyak yang tertukar nih. Oke, kita cek dulu untuk tinggi itu kita cek yang saling tegak lurus dengan alas. Di sini kita cek mana yang ada tanda tegak lurus. Ini ada tanda tegak lurus. Berarti di sini sisi ini, arah ini kan tegak lurus dengan ini kan. Berarti ini alasnya nih 10 cm. Ini alasnya. Jadi gambarnya itu diputar-putar ya. 10 cm. Yang tegak lurusnya dengan alas siapa? Angka 8 ini, yaitu tinggi. Pasti tadi ada yang menebaknya salah nih. Tingginya 8 cm. Berarti selain 10 dengan 8, itu angka 12, ini adalah sisi miring. Ya. Jadi langkah pertama itu ceknya mana sih yang tegak lurus ya. Sekarang kita cari luas. Ingat, rumus luas jajar genjang. Berarti alas kali tinggi. Alasnya adalah 10 cm, tingginya adalah 8 cm, maka hasil luasnya adalah 80 cm persegi. Oke, itu untuk luas. Sekarang bagaimana untuk keliling? Untuk keliling, maka kita jumlahkan saja lari berkeliling ya. Misalkan kita lari mulai dari sisi A. Dari A ke D 10, tambahin D ke C, tambahin C ke E, tambahin E ke A, balik lagi. Boleh seperti itu. Boleh pakai, oke mau pakai jumlahin aja boleh. 10 tambah 12 tambah. Nah, kesini kan 10 cm lagi tambah sini ke sini 12 cm. Lalu angka 8-nya dipakai enggak untuk mencari keliling? Ya, tinggi itu tidak dipakai untuk mencari keliling ya pada jajar genjang. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 44 cm. Ingat, harus tepat menentukan mana alas, mana tinggi, mana sisi miring. Yang pasti alas dengan tinggi itu saling tegak lurus. Cari yang tanda tegak lurusnya ya. Oke, pembahasan berikutnya kita cek tentang trapesium. Trapesium itu seperti ini nih ya. Yang terlihat di gambar tuh ada atap ya. Atap itu biasanya bentuknya trapesium. Oke, sifatnya kita ingat, sifat yang khas dari trapesium yang tidak dimiliki oleh bangun datar yang lain adalah sepasang sisi sejajar. Oke. Nah, terus sebentar kita cek ini ya, sepasang sisi sejajar. Oke, kita lihat di gambar mana sih yang namanya sisi sejajar pada trapesium. Nah, ini peki sejajar dengan SR. Oke. Kalau PS dengan QR sejajar enggak. Kalau gini nanti diperpanjang nabrak ya. Jadi hanya peki dengan SR yang sejajar. Oke, terus kita cek nih sudutnya, sifat sudut pada trapesium. Ingat,
Total segi 4 itu sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ini kan trapesium sama kaki ya. Berarti ketika sudut S di sini 40 derajat, maka di kaki yang satunya lagi sudut R itu sama, yaitu 48 derajat. Sekarang kalau misalkan kita mau cari panjang SR. Nah, yang diketahuinya hanya 3 cm itu dari S ke T. Berarti mencari SR bagaimana? Berarti total kan dari S ke R. Di sini ada 3. Dilanjutkan T ke U. TU itu panjangnya sama dengan PQ 12 cm. Lanjutkan lagi dari U ke R itu sama dengan S ke T yaitu 3. Jumlahkan hasilnya adalah 18 cm. Ya, jumlahkan yang di bawah tuh 3 tambah 12 tambah 3. Oke. Nah, berikutnya untuk mencari luas. Ingat, rumus luas pada trapesium nih yang paling unik ya. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Sisi sejajarnya yang mana? Tadi yang PQ dengan SR. Itu dijumlahkan dulu, dikurungkan, baru dikali tinggi. Tingginya yang mana? Yang tegak lurus ya, yaitu PT. Tinggi itu yang tegak lurus di antara dua sisi sejajar ini ya. Atau biasanya kalian kalau ingat ini nih rumusnya, diganti dengan A tambah B, itu jumlah sisi sejajarnya, nggak masalah, itu sama ya. A tambah B kali T bagi 2 itu adalah rumus luas per trapesium. Nah, untuk kelilingnya itu tinggal tambahkan semua sisinya ya. Kita lihat pada problem solvingnya seperti apa. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang trapesium ya. Kita lihat di sini ada gambar. Nah, trapesium yang di dalamnya ada persegi panjang. Daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Berapakah luas hamparan rumput tersebut? Berarti yang dicari adalah luas arsiran. Arsiran itu tuh yang berwarna apa itu teh, hijau atau kuning ya, ini arsiran ya. Nah, berarti luas, ingat, luas daerah arsiran di antara dua bangun datar berarti luas bangun datar yang besar kurangi luas bangun datar yang kecil. Yang besarnya adalah trapesium ya, berarti luas trapesium dikurangi luas persegi panjang. Kita cari masing-masing luasnya ya. Untuk luas trapesium berarti ingat menggunakan rumus apa? Yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Kita cek sisi sejajarnya bagian atas sini dengan bagian bawah sini. Nah, 75 itu dari sini ke sini ya, maka sama dengan bagian atasnya, ini 75. Berarti A-nya adalah 75. Lalu B-nya berarti dari, kan ini atas. Nah, bawahnya dari ujung ke ujung. Sudah ada 75 ditambah 30 berarti 105. Lalu dikali dengan tinggi. Tingginya itu adalah penghubung ini ya, kedua sisi yang sejajar. Kali 40 terus kita bagi 2. Bisa coret 40 dengan 2. Awas, tidak boleh dicoret yang ada di dalam kurung ini karena ini ada tambah ya. Kalau kita coret itu yang kali. Nah, dibagi 2, 40 bagi 2 yaitu 20. Kita jumlahkan 75 dengan 105 yaitu 1800. Kok 1800? 180 ya. Kita kalikan dengan 20, maka hasil luasnya adalah 3600 meter persegi ya. Itu untuk trapesium. Sekarang kita cari luas persegi panjang, lebih mudah lagi, panjang kali lebar. Panjangnya 25 meter, lebarnya 20 meter, kita kalikan, yaitu hasilnya 500 meter. Nah, sekarang langkah akhirnya tinggal luas trapesiumnya 3600 meter persegi dikurangi 500 meter persegi, yaitu 3100 meter persegi. Ya, itu hasil penyelesaian dari soal tentang trapesium.
ternyata dikolaborasikan dengan persegi panjang. Oke, kita lanjutkan pembahasan terakhir tentang segi 4 ya, yaitu layang-layang dan belah ketupat. Pasti ingat dong bentuk layang-layang dan belah ketupat. Nah, sifatnya Ibu bacakan, memiliki dua pasang sisi sama panjang. Yang mana sih pada gambar layang-layang ini? Berarti CD sama panjang dengan CB ya. Lalu DA sama panjang dengan AB, itu dua pasang. Terus ada nggak yang sejajarnya? Nah, tidak ada ternyata pada layang-layang itu ya. Karena CB kalau diperpanjang dengan DA itu nanti akan bertemu pada satu titik ya. Sifat yang kedua, memiliki satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Hanya satu pasang, yaitu sudut D sama besar dengan sudut B. Sedangkan sudut A dengan sudut C itu tidak sama besar ya. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Nah ini diagonal, awas, yang namanya diagonal belah ketupat itu dari C ke A, ujung ke ujung ini diagonalnya. Lalu diagonal kedua dari D ke B. Nah untuk yang ini DO itu sama panjangnya dengan OB. Jadi salah satu diagonalnya terbagi menjadi dua sama panjang ya. Itu untuk sifat dari layang-layang. Berikutnya sifat dari belah ketupat, keempat sisinya sama panjang, sama kayak persegi. Yang membedakan adalah bentuk sudutnya. Kalau pada persegi itu sudutnya siku-siku, kalau pada belah ketupat, nah seperti sifat pada jajar genjang, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut D sama besarnya dengan sudut B. Lalu sudut A sama besarnya dengan sudut C. Maka dua pasang yang sama besar ya. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu tentang diagonal. Kedua diagonalnya berpotongan dan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Kita lihat yang namanya diagonal dari ujung ke ujung. DB. Nah, ternyata terbagi dua sama panjang. Jadi dari D ke O itu sama panjang dengan dari O ke B. Ya. Ini yang perlu diingat. DO sama panjang dengan OB. Jadi kalau mencari diagonal 1, ingat itu DB. Berarti nanti tinggal DO tambah OB. Kalau yang diketahuinya DO-nya 8 cm, berarti diagonal satunya ya 8 kali 2 ya, bukan 8-nya, tapi 8 kali 2 yaitu 16. Berikutnya sama, yaitu untuk diagonal AC itu terbagi duanya menjadi AO dengan OC. Nah, nanti penerapannya di luas, maaf. Ibu belum tuliskan ya, berarti luasnya ingat D1 kali D2 bagi 2. Ini sama saja. Luas belah ketupat tangan layang-layang. Untuk sisinya bagaimana? Tinggal jumlahkan seluruh sisinya, pinggir-pinggirnya saja. Untuk diagonal tidak dijumlahkan ya, karena diagonal itu bukan sisi. Ingat itu. Sekarang bagaimana dengan penerapannya pada soal cerita? Kita lihat soal pertama. Ardi menghabiskan kertas sebanyak 450 cm persegi untuk membuat 5 layang-layang yang berukuran sama. Panjang salah satu diagonalnya 12 cm. Tentukan panjang diagonal yang lain. Jadi dari soal ini diketahui luas 5 layang-layang yaitu 450 cm persegi. Berarti kita bisa cari luas satu layang-layang ya. Tinggal karena ukurannya sama, berarti kita bagi aja 450 itu bagi dengan 5 yaitu 90 cm persegi. Lalu di sini yang diketahui D1-nya 12 cm. Yang dicari adalah D2-nya berapa. Nah, kita jawab soal ini dari yang diketahuinya itu luas ya. Luasnya adalah 90 cm persegi.
Untuk rumus luasnya kita simpan di sebelah kiri. D1 kali D2 bagi 2. Hasilnya sebelah kanannya 90. Kita ganti D1-nya dengan 12 kali D2 bagi 2 sama dengan 90. Nah, ada yang bisa dibagi nih. 12 bagi 2 yaitu 6. Sekarang biar D2 sendiri maka pindah ruaskan 6. Dari kali pindah jadi bagi. Maka D2-nya 90 bagi 6 yaitu 15 cm. Jadi panjang diagonal lainnya atau diagonal kedua yaitu 15 cm ya, dengan cara tersebut. Kita cek untuk soal nomor 2, ini ada gambar jajar genjang digabung dengan belah ketupat. Diketahui OE, nah ini di sini OE 6 cm. Bukan diagonalnya ya. Berarti diagonal satunya kita bisa cari yaitu EC. Dari 6 kali 2 dapat 12 cm. Lalu dari keterangan OB 8 cm. Nah, ini bukan diagonal juga. Berarti D2 nya berarti tinggal dikali 2. 8 kali 2 yaitu 16 cm. Nah, oke, kita cari dulu luas gabungan. Berarti karena gambarnya itu jajar genjang 6 belah ketupat, berarti luas jajar genjang karena digabung ditambah ya, kalau daerah di antara baru dikurangi, ditambah luas belah ketupat. Oke, kita cek luas jajar genjangnya yaitu alas kali tinggi. Di sini deh Ibu, luasnya yaitu alas kali tinggi. Alasnya ini ya sama dengan di bawah kan, itu alasnya 20 cm. Tingginya awas bukan 10 ini sisi miring, tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas. Nah, ini berarti samanya dengan OB ya, yaitu 8 cm. Kita kalikan hasilnya 160 cm persegi. Jadi jajar genjangnya luasnya adalah 160 cm persegi. Lalu kita lihat belah ketupatnya. Luasnya adalah D1 kali D2 bagi 2. Tadi kita sudah cari D1-nya ini 12 cm kali D2-nya ini 16 cm bagi 2. 12 bagi 2 6 kali 16 yaitu berapa? 96 cm persegi. Nah, berarti kita tambahkan 96 cm persegi. Berarti totalnya adalah kita gabungkan 256 cm persegi. Ini untuk luas gabungan ya. Berikutnya adalah keliling. Keliling yang sudah digabung juga tidak boleh mencarinya keliling masing-masing bangun, tidak. Karena ketika sudah disatukan ada sisi yang terletak di dalam seperti EB. Ini tidak dihitung karena dia bukan di pinggir dari gabungannya tadi ya. Berarti tinggal kita jumlahkan. Misalkan Ibu berlari dari A. Sini ini F. Dari sini ke sini 10. Tambahkan 20. 10 cm, kita mulai dari A ya, tambah 20 cm, lanjut dari sini ke sini, tadi 10, ada berapa nih, 1, 2, 3, tidak dihitung yang EB karena ada di dalam, berarti 10 tambah 10 tambah 10, 30 cm, tambahin sampai balik lagi ke titik A di sini, BA-nya 20 cm, maka totalnya adalah, coba dihitung, 10, 30, 60, berarti kita dapat 80 cm ya. Oke, sekarang kita cek di bahasan tentang segitiga ya. Ini ada beberapa jenis segitiga. Yang pertama, kita lihat nih tanda
ada di sini sama panjangnya, ada dua sisi yang sama panjang, berarti segitiga apa, ayo ingat-ingat kembali, sama kaki, karena ada sepasang ya yang sama panjangnya adalah dua sisinya. Untuk yang gambar kedua yaitu segitiga, tiga-tiganya sama panjang, berarti sama sisi. Nah, kalau ketiganya tidak sama panjang baru namanya segitiga sebarang. Nah, sekarang ketiga, keempat, kelima kita bedakan dari sudutnya. Yang ketiga semua sudutnya lancip, berarti segitiga lancip. Yang keempat, udah jelas ya, semuanya banyakkan tahu adalah jenisnya segitiga siku-siku. Dan yang terakhir hanya satu sudut yang tumpul, sisanya ini lancip, maka itu yang disebut sebagai segitiga tumpul, karena memiliki satu sisi yang bentuk sudutnya adalah tumpul. Nah, kita cek problem solvingnya, lihat gambar tersebut ya. Yang dicari adalah luas dan keliling. Oke. Kita cari luasnya, berarti terbentuk dari ini, luasnya luas gabungan dari segitiga ditambah persegi panjang. Luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2. Luas persegi panjangnya panjang kali lebar. Oke, kita cek alas segitiga ini dari ujung ke ujung. 2,5 ditambah 10 tambah 2,5. Tambahin yaitu 15 cm. Tingginya, tinggi segitiga tentunya, ini tegak lurus, 4 cm. Bagi 2, 4 bagi 2, 2 kali 15, 30 cm kuadrat. Kita cek yang persegi panjangnya, panjang kali lebar. Panjangnya 10 cm, lebarnya 7 cm, berarti gabungannya adalah 70 cm. Ketika kita gabungkan 100 cm persegi ya. Nah, untuk kelilingnya ingat tidak boleh dipecah satu persatu, langsung kita jumlahkan pinggir-pinggirnya saja. Sekarang misalkan Ibu mulai dari sini, berarti ke kiri 10 cm ditambah dari sini ke sini 7 cm ditambah, nah ini ke sini 2,5 cm ditambah 8,5 cm ya. Ibu hilangkan dulu sentimeternya biar gampang, tambah 8,5 lagi, lalu ditambah sini 2,5, lalu terakhir ditambah 7. Nah, totalkan. Yang bagian dalam di sini yang 10, ini di atas enggak ya karena bukan sisi. 10 tambah 7 tambah 7, 14, 24, 24 tambah 5, 29 tambah 17. Oke, hasilnya adalah 46 cm. Nah, ya, jadi kita sudah dapat cara menyelesaikan luas gabungan dan keliling dari gambar tersebut. Oke, lanjut bahasan terakhir yaitu tentang penyajian data materi SD yang coba kita ingat dan bahas kembali ya. Kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita, apa saja yang terkait dengan materi ini. Nah, aplikasinya pada sensus penduduk. Coba ada yang tahu nggak sensus penduduk ya? Biasanya ada petugas sensus yang mendatangi rumah kita untuk menanyakan informasi yang terkait ya, bisa tentang jenis pekerjaan dari kepala keluarga, banyaknya
banyaknya anggota keluarga dalam satu keluarga tersebut. Nah, untuk sekarang karena zamannya canggih nih, maka sudah bisa online ya. Jadi kita bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di link dari Badan Sensus Nasional ya. Nanti hasil data seluruh warga Indonesia ini disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyajian datanya, ini yang kita bahas ya, bentuk-bentuk penyajian datanya. Nah, berikutnya juga ada kaitannya dengan hasil polling Pilpres. Ya, di sini Ibu ambilnya gambarnya itu pemilihan presiden Amerika ya. Bisa juga yang waktu kita pemilihan presiden di Indonesia juga menggunakan ada survei ya untuk membuat prediksi. Jadi membuat prediksi nanti hasilnya dari polling tersebut kemungkinan bisa benar, bisa juga salah. Nah, hasil polling tersebut nanti penyajiannya bisa dalam bentuk tabel. Kalau di sini tabel ya, atau gambar diagram yang lainnya. Nah, ini aplikasi yang terkait dalam materi statistik. Nah, coba ingat kembali jenis penyajian data. Oke. Yang pertama ini ingat ya, ini tabel. Oke, pasti kalian ingat yang termudahnya. Ini diagram batang. Ini diagram batang sama dengan ini. Oke. Terus yang ini diagram lingkaran. Karena berbentuknya lingkaran ya. Ini yang kita perdalam nanti. Lalu ini diagram garis. Nah, diagram garis ini biasanya menyajikan data yang kontinu ya. Misalkan kita akan mendata suhu badan kita sendiri dari hari Senin sampai Minggu, misalkan selama 1 minggu ini kita data, maka akan terlihat naik atau turunnya. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah diagram gambar atau piktogram, diagram gambar ya. Nah, untuk materi kita ini biasanya kita menafsirkan dari bentuk penyajian data ini. Misalkan Ibu ambil diagram batang yang ini ya, tentang penjualan kemeja dan jaket. Coba kalian perhatikan. Nah, yang berwarna biru itu kemeja, yang berwarna oranye ini jaket. Misalkan pertanyaannya adalah berapakah selisih dari penjualan kemeja di bulan Mei dengan Maret. Berarti kita cek nih di bulan Mei, lihat panjang batangnya itu 300. Di bulan Maretnya 250. Maka selisihnya adalah 300 kurangi 250 yaitu 50 kemeja. Terus misalkan ada pertanyaan berapakah jumlah penjualan jaket di bulan Juni dengan Maret. Ini jumlah ya, berarti kita cek panjang batang di bulan Juni yaitu 300, lalu di bulan Maret yaitu 150, jumlahnya adalah 450 begitu. Terus misalkan Ibu tafsiran terakhirnya, berapakah kenaikan, yang ditanya kenaikan ya, kenaikan penjualan jaket di bulan Maret dengan Mei. Maret 150, Mei-nya adalah 250, maka kenaikannya berapa? Tinggal kita cari selisihnya. 250 dikurangi 150 yaitu berapa? 100 ya, seperti itu cara menafsirkannya. Mudah saja. Oke, sekarang nah ini mengubah dari tabel menjadi diagram batang. Penafsirannya sama sih sebenarnya dengan yang tadi diagram garis ya. Tadi juga yang kita bahas diagram batang ya, maaf. Kita bisa cari selisihnya, bisa cari jumlah dari data dan sebagainya. Misalkan satu pertanyaan, kalau berapakah banyak siswa totalnya, maka kita ceknya semua panjang batangnya. Bukan berarti ngeliat dari tabel yang ini ya hanya sampai 7, bukan, tapi kita cek yang memiliki ukuran 34 ini 2, 35 itu 3, 36 itu 3, 37 itu 4, 38 itu 5. Jadi keseluruhan panjang batangnya. Terus 40 itu 6, 41 itu 2, 42 itu 1, dan 43 itu 1 juga.
Maka total siswanya tinggal kalian jumlahkan saja. 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12 tambah 5, 17 tambah 3, 20 tambah 6, 26 tambah 2, 28 tambah 1 tambah 1. Maka total siswanya adalah 30 siswa. Anak, sekarang kita lanjut bagaimana untuk yang diagram batang nih. Fokus pemecahan masalah diagram lingkaran ya. Fokus pemecahan masalahnya di diagram lingkaran. Khusus diagram lingkaran bisa menggunakan derajat, bisa menggunakan persen. Kita lihat yang menggunakan derajat di nomor 1. Nah, besar sudutnya di sini merah 45 derajat, hijau 35 derajat, lalu yang kuningnya itu sudut siku-siku. Kita bisa sudah tahu ya, kalau kuning berarti 90 derajat. Lalu yang ungunya 81 derajat. Nah, kalau yang dicari yang biru, di sini pertanyaan yang A, yang menyukai warna birunya berapa ketika jumlah siswanya 120 anak. Berarti kita cari dulu sudut dari yang warna biru, karena satu putaran satu lingkaran itu 360 derajat, kurangi sudut yang sudah ada 45, ada 35, ada 90 dan 81. Coba ditotalkan ya. Oke, hasilnya adalah 109 derajat. Berarti yang menyukai warna biru ya, kita lihat penyelesaiannya. Karena yang ditanya biru, maka di sini di atasnya sudut yang menyukai biru yaitu 109 derajat per, karena di sini diketahui jumlah siswa, maka di bawahnya adalah 360 derajat dikali jumlah siswanya 120 anak. Nah, kita coret ini, lalu 360 bagi 120 yaitu 3 ya. Karena angka yang besarnya di bawah, maka di sini 109-nya kita bagi dengan 3. Di sini hasilnya adalah 36. Jadi 36 yang menyukai warna biru. Yang B, selisih siswa yang menyukai merah dan hijau. Kita cek sudutnya dulu. Merahnya ada 45, hijaunya ada 35. Berarti selisihnya kita kurangkan 45 kurangi 35 derajat yaitu 10 derajat. Per, tetap ya, total sudutnya 360 derajat kali 120 anak. Kita bagi sama seperti yang tadi, 360 bagi 120 yaitu 3. Lalu yang 10-nya kita bagi dengan 3, yaitu yang mendekatinya 3, sekian ya, kita bulatkan sini 3. Oke. Nah, pertanyaan kedua, luas tanah yang ditanami. Oke, kita lihatnya dari diagram lingkaran yang ini ya. Karena yang digunakan adalah persen, maka total seluruh lingkarannya adalah 100%. Nah, kita lihat yang jagung. Yang jagungnya di sini sudut siku-siku. Kalau menggunakan persen berarti 1/4-nya yaitu 25%. Nah, yang ditanya kedelai belum ada nih berapa persen, maka cara mencarinya adalah 100% kurangi sudut yang sudah ada. Ini persen ya, 25% tambah 10% tambah 35%. Iris sekali nulisnya. Berarti kedelai itu 100% kurangi 25 tambah 10, 35 tambah 35 yaitu 70%. Maka hasilnya adalah 30% ya untuk kedelai. Nah, sekarang kita selesaikan yang ditanami kedelai itu berapa hektar. Maka karena yang ditanya kedelai, kita pakai persen dari kedelai yaitu 30%.
Lalu yang diketahui di soal ini seluruh tanaman, berarti seluruh lingkaran ini 100% dikali 45 HA hektar ya. Persen habis. Nah, 30 kalian kalikan dengan 45 yaitu 1350 kita bagi dengan 100. Nah, satu angka di belakang koma berarti 13,5 hektar ya. Nah, selesai sudah bahasan kita ya. Silakan nanti kalian latih kembali kemampuannya. Cek di buku paket itu banyak soal latihan ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada di classroom ya. Untuk video kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.